Halo guys, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita mau sama-sama membahas mengenai teorema faktor. Nanti kita akan sama-sama melihat dan mencari faktor dari suatu suku banyak ya. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan lain yang lebih besar dan membagi dengan habis. Membagi dengan habis artinya sisanya pasti 0. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalkan suatu bilangan 20. Berapakah faktor dari 20 ya? Kita akan mencari bilangan yang dapat membagi habis 20. Bilangan yang dapat membagi habis 20 itu adalah 1, 2, ya, 4, 5, 10, dan 20. Contoh yang lain adalah 10. Bilangan berapakah yang dapat menjadi faktor dari 10? Ya, dengan kata lain, bilangan apa yang dapat membagi habis 10? Bilangan yang dapat membagi habis 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mencari polinomial berapa yang dapat membagi habis suatu polinomial yang lain. Di sini saya punya satu contoh mengenai contoh dari teorema faktor. Tentukan bahwa x min 2 merupakan faktor dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat minus 19x tambah 6. Lalu coba tentukan faktor-faktor lain ya. Di sini soalnya ingin kita membuktikan bahwa x minus 2 ini adalah faktor dari polinomial yang ini. Nah, untuk menentukan apakah ini merupakan faktor atau bukan, ingat bahwa kalau faktor berarti ketika ini dijadikan sebagai pembagi suku banyak yang ini, sisanya harus 0 atau harus membagi habis. Kalau misalkan masih ada sisa, misalkan sisanya 1x, 2x, dan lain sebagainya, berarti ini bukan faktor ya. Nah, untuk membuktikan ini sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara panjang dan juga cara sintetis. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan cara sintetik atau Horner. Nah, kalau kalian ingin mencoba untuk menggunakan cara panjang, ya kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya, yang ini. Sekarang kita mau coba untuk mengerjakan dengan cara Horner. Ya, untuk menggunakan cara Horner, kita harus terlebih dahulu membuat garis yang seperti ini. Ya, kemudian yang di sini kita akan menempatkan semua koefisien dari suku banyak yang akan dibagi. Mulai dari 3, 2, minus 19, dan 6. Oke. Kemudian yang di sini pembaginya. Pembagiannya adalah x min 2 ya. X min 2 sama dengan 0, x-nya adalah 2. Kita gunakan yang x sama dengan 2. Di sini kita taruh 2. Ingat kalau misalkan x sama dengan 2 ini adalah faktor dari suku banyak yang ini, maka di sini hasilnya akan menjadi 0. Nah, kita akan lihat sama-sama. Turun 3, kemudian dikalikan menjadi 6, dijumlahkan menjadi 8, dikalikan menjadi 16, dijumlahkan menjadi minus 3, dikalikan menjadi minus 6, dan benar, hasilnya adalah 0. Berarti terbukti bahwa x minus 2 adalah faktor dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat minus 19x ditambah 6. Nah, pertanyaannya belum selesai ya. Kita harus menentukan lagi faktor-faktor lainnya. Sebenarnya ada beberapa cara juga. Ada yang dengan kita menambahkan kotak di sini lagi ya. Kemudian kita mencari bilangan di sini yang jika dikalikan kemudian dijumlahkan ini akan menghasilkan nilai 0. Ada juga cara memfaktorkan. Jadi kita ubah dulu bilangan yang di sini. Kita ubah menjadi polinomial. Ini adalah konstanta, ini adalah koefisien x pangkat 1, ini adalah koefisien x pangkat 2, sehingga menjadi 3x kuadrat tambah 8x minus 3. Nah, ketika kita mau mencari faktor yang lain, ya udah berarti kita tinggal faktorisasi. Kalau kita faktorisasi ini menjadi 3x, ini menjadi x ya. Untuk menghasilkan positif 8, maka kita bisa menaruh di sini 3, di sini 1, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif.
3x kita kalikan dengan 3 menghasilkan 9x. Minus 1 dengan x menghasilkan minus x. 9x minus x menjadi positif 8x. Sehingga kita kalau misalkan kita sama dengan kan 0 yang di sini, ya, kita memperoleh 3x minus 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1/3, x sama dengan minus 3. Ya, ini adalah faktor yang lain. Ya. Dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat minus 9x tambah 6, faktornya adalah x minus 2, 3x min 1, x plus 3. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk x sama dengan, yaitu x sama dengan 2, x sama dengan 1/3, x sama dengan minus 3. Ya. Ini adalah faktor yang artinya ketika x sama dengan 2 kita masukkan, kita substitusikan ke sini, maka ini akan menghasilkan nilai 0. Demikian juga 1/3. Kalau kita substitusikan x dengan 1/3 di sini, ini akan menghasilkan nilai suku banyak sama dengan 0. Demikian juga minus 3, ketika kita substitusikan di sini, maka ini menghasilkan nilai suku banyak yang sama dengan 0. Sekarang kita mau lihat contoh nomor 2. Tentukan K sehingga suku banyak yang ini mempunyai faktor x minus 4. Ya, kita mau menentukan nilai K yang ada di sini. Yang akan kita gunakan ya cara Horner ya. Cara Horner berarti kita harus membuat satu kotak seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita menaruh koefisien dari suku banyak yang akan dibagi, 2, minus 9, 5, K, minus 4. Kemudian yang kita taruh di sini adalah x minus 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Di sini kita taruh 4. Ya, ingat kalau misalkan ini akan kita jadikan faktor, berarti nanti sesuatu yang kita dapatkan di sini ini harus sama dengan 0. Kita kerjakan seperti biasa, 2, kita jumlahkan 2, kita kalikan 8, kemudian kita jumlahkan minus 1, minus 4, jumlahkan menjadi 1, kita kalikan menjadi 4. Ini kita jumlahkan berarti K ditambah 4, kita kalikan menjadi 4K tambah 16. Kemudian kita jumlahkan menjadi 4K ditambah 12 ya. Nah, karena ini mau menjadi faktor, maka yang di sini sebenarnya harus sama dengan 0. Kita punya satu persamaan yaitu 4K tambah 12 sama dengan 0. Berarti 4K minus 12. K-nya sama dengan minus 3. Kita sudah dapatkan K-nya adalah minus 3. Kita taruh di sini minus 3. 2x pangkat 4 minus 9x pangkat 3 tambah 5x kuadrat minus 3x kurang 4 memiliki faktor x minus 4. Sekarang kita akan melihat contoh nomor 3. Tentukan bahwa x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 merupakan akar-akar persamaan dari polinomial berikut. Ya, dari tadi kan kita berbicara mengenai teorem faktor, tapi di sini ada istilah baru yaitu akar-akar ya. Jadi sebenarnya faktor itu sama dengan akar-akar. Jadi faktor itu sama dengan akar. Ada nama lainnya lagi ya, jadi nggak hanya 2 nama. Nama yang lainnya lagi adalah pembuat nol. Kenapa dinamakan pembuat nol? Karena nanti misalkan kalau x sama dengan 1 ini merupakan faktor atau akar-akar dari polinomial ini, maka ketika x ini disubstitusikan ke setiap x di sini, ini akan menghasilkan nilai suku banyak yang sama dengan 0. Sehingga faktor akar-akar disebut juga pembuat nol. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan cara yang sama seperti biasa, yaitu menggunakan Horner. Kita buat dulu kotak seperti ini. Kemudian kita taruh setiap koefisien dari yang akan dibagi. 1, 2, minus 7, minus 8, 12 ya. Ini full ya. Kemudian kita akan buktikan dulu x sama dengan 1 adalah akar-akar atau faktor dari polinomial ini. Kita taruh di sini 1, kemudian cara seperti biasa, 1 dijumlahkan, dikalikan menghasilkan 1, dijumlahkan menghasilkan 3,
dikalikan menghasilkan 3, dijumlahkan menghasilkan nilai minus 4, dikalikan menghasilkan minus 4, dijumlahkan menghasilkan minus 12, minus 12 hasilnya 0. Oh, karena ini menghasilkan sisa 0, maka X sama dengan 1 itu adalah, ini adalah akar. Karena pembagian ini menghasilkan sisa 0, maka ternyata benar X sama dengan 1 itu merupakan akar-akar dari suku banyak yang ini. Nah, sekarang kita mau membuktikan lagi X minus 2. Ya, untuk membuktikan ini kita tidak perlu ganti di sini 2, kemudian ini kita ulangi dari awal. Kita langsung bisa sambung prosesnya bawah. Ya, ini ibarat seperti ini. Misalkan buktikan bahwa 4 dan 5 adalah faktor dari 20 ya. 4 dan 5 adalah faktor dari 20. Berarti kan ketika kita membuktikan 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Nah, 5 ini langsung bisa kita gunakan lagi untuk membuktikan akar yang selanjutnya. 5 dibagi 5 sama dengan 0, tidak menghasilkan sisa. Contoh yang lain misalkan 100. Buktikan bahwa 2 dan 10 adalah faktor dari 100. 100 kita bagi dengan 2 menghasilkan 50. 50 kita bagi 10 itu tetap menghasilkan satu nilai yang sisanya adalah 0. Jadi kita bisa langsung ya sambung di sini. Angka yang terakhir sampai di sini saja, ini tidak ikut lagi. Kita taruh 2 di sini. Ya. 1 kali 2 menjadi 2. 5 dikalikan 10 menjadi 6, 6 kali 2 adalah 12, dijumlahkan hasilnya 0. Ya, jadi ternyata benar 2 ini adalah faktor dari suku banyak yang ini. Nah, kemudian karena pembagian ini menghasilkan sisa 0, maka ternyata benar X sama dengan 1 itu merupakan akar-akar dari suku banyak yang ini. Nah, sekarang kita mau membuktikan lagi X minus 2. Ya, untuk membuktikan ini kita tidak perlu ganti di sini 2, kemudian ini kita ulangi dari awal. Kita langsung bisa sambung prosesnya bawah. Ya, ini ibarat seperti ini. Misalkan buktikan bahwa 2 dan 10 adalah faktor dari 100. 100 kita bagi dengan 2 menghasilkan 50. 50 kita bagi 10 itu tetap menghasilkan satu nilai yang sisanya adalah 0. Jadi kita bisa langsung ya sambung di sini. Angka yang terakhir sampai di sini saja, ini tidak ikut lagi. Kita taruh 2 di sini. Ya. 1 kali 2 menjadi 2. 5 dikalikan 10 menjadi 6. 6 kali 2 adalah 12, dijumlahkan hasilnya 0. Ya, jadi ternyata benar 2 ini adalah faktor dari suku banyak yang ini. Ketika kita sudah mendapatkan akar-akarnya, sebenarnya kita bisa tulis seperti ini ya. X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 minus 7X kuadrat minus 8X tambah 12. Ini adalah hasil perkalian dari akar-akarnya. X minus 1 ya, kemudian yang ini X minus 2, kemudian dikalikan dengan hasil ya, ini kan hasil dari pembagian yaitu X kuadrat, kemudian tambah 5X tambah 6. Ini kalau kita kalikan akarnya ini, kita kalikan dengan akar yang ini, kita kalikan dengan hasil pembagian, ini akan menghasilkan suku banyak yang awal. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai teorema faktor. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk saksikan lagi video yang selanjutnya. Jika kalian juga punya saran atau komentar terhadap video ini, jangan lupa tulis di komentar box di bawah ini. Jangan lupa juga untuk di-subscribe supaya kalian bisa mendapatkan update-update terbaru mengenai video-video selanjutnya. Ya, akhir kata, jangan lupa berlatih karena sebenarnya matematika itu mudah. Yang penting kalian berlatih dan terus berlatih.